Berjumpa lagi dengan saya Justin Bieber. Sorry, bibirnya keceplosan. Maksudnya David Lilo ya. Dalam kelas bahasa Yunani, dalam video pembelajaran kita kali ini akan melanjutkan materi kita mengenai kata kerja indikatif perfect dan pluperfect. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang indikatif perfect aktif. Jadi bagi kalian yang pasti akan bingung mengikuti video pembelajaran kali ini, maka saya anjurkan untuk terlebih dahulu menonton video pembelajaran mengenai kata kerja indikatif perfect aktif. Jadi apa itu kata kerja indikatif perfect, apa itu perfect, apa itu reduplikasi dan lain-lain. Silakan lihat video pembelajaran tentang kata kerja indikatif perfect aktif yang pertama. Jadi linknya ada di dalam deskripsi video yang saya cantumkan di bawah ini, atau bisa melihat tampilan cuplikan tulisan yang akan muncul di kanan atas ini. Kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai indikatif perfect. Hari ini kita akan belajar mengenai indikatif perfect medium dan pasif. Kalau begitu rumus indikatif perfect medium pasif itu seperti apa? Jadi rumusnya masih sama, ada reduplikasi di depan, kemudian stem tense-nya adalah stem tense dari perfect medium atau pasif ya, medium atau pasif, lalu plus akhiran medium pasif yang primer. Jadi kalau di indikatif perfect aktif itu ada akhirannya adalah akhiran aktif yang primer, maka di sini kita menggunakan akhiran medium pasif yang primer karena ini adalah bentuk indikatif perfect medium pasif ya. Jadi sekali lagi reduplikasi, stemnya adalah stem perfect pasif atau medium atau pasif ya, sama saja, plus akhiran medium pasif yang primer. Oke, ini contohnya kita masih pakai kata luo. Dari kata luo ini contoh abadi dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi sekali lagi bagi yang masih bingung apa itu reduplikasi ya, silakan tengoklah ya video pembelajaran kita tentang indikatif perfect aktif. Nah, di sana dijelaskan apa itu reduplikasi, bagaimana membentuk reduplikasi, dan syarat-syarat pembentukan reduplikasi itu seperti apa. Silakan tengok video pembelajaran tentang indikatif perfect satu ya, perfect pluperfect yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi kita lanjut sekarang dari kata luo, maka kita ambil stemnya. Anggap saja stem luo ini, lu ini adalah stem medium pasif. Jadi nanti kalau kalian temukan kata-kata ini, kebetulan di kamus kata luo itu tidak punya bentuk-bentuk yang lain ya. Dia hanya bentuk indikatif present ya. Dia tidak, biasanya kan ada kata kerja yang dalam setelah bentuk leksikalnya itu dalam kurungnya ada bentuk future, ada bentuk imperfect, bentuk aorist, ada bentuk perfect. Nah, kebetulan luo ini tidak punya bentuk-bentuk seperti itu, maka kita bisa gunakan sebagai contoh ya. Jadi kalau kalian temukan kata-kata yang punya bentuk perfect medium atau perfect pasif, pasif, maka stemnya itu yang digunakan. Oke, jadi anggap saja ini lu, lalu dia mengalami reduplikasi, aturan tentang reduplikasi karena ini dimulai dengan konsonan kata ini ya, maka konsonannya double, lalu di antara double konsonan ini reduplikasi ini ada epsilon sehingga dia menjadi lelu. Ini gampang saja, tinggal ditambahkan akhiran medium pasif yang primer sehingga menjadi lelumai, orang pertama tunggal ya, lelumai. Kita langsung lihat pola konjugasinya. Nah, ini orang pertama 2 3 tunggal, pertama 2 3 jamak. Kita baca sama-sama. Nah, ini adalah penjabaran dari kata lelumai di atas ya. Kita baca sama-sama. Lelumai, lelusai, lelutai, lelumeta, leluste, leluntai. Oke, sekali lagi. Lelumai, lelusai, lelutai, lelumeta, leluste, leluntai. Jadi perhatikan di sini apakah ada yang ganjil? Ada yang ganjil? Ada tidak? Ada yang
agak lain? Ya benar ya, ini orang kedua tunggal. Selama ini kan kita pelajari di beberapa tense akhiran medium pasif yang sai ini kemudian berubah menjadi a. Nah, khusus di indikatif perfect medium pasif, perubahan ini tidak terjadi lagi dikarenakan apa? Dikarenakan tidak ada vokal penghubung, tidak ada juga formative tense ya, sehingga dia tidak mengalami kontraksi ya. Lihat, perhatikan, tidak ada vokal penghubung di rumusnya dan juga tidak ada formative tense, maka dia langsung saja sai gitu. Nah, ini akhirannya contoh ini my, sai, tai, ometa, st, ontai kan, seharusnya omai, esai, etai, ometa, st, ontai, tapi vokal penghubungnya tidak ada, maka dia tetap my, sai, tai, meta, st, dan tai. Jadi akhiran ini langsung ditambahkan pada stem yang telah mendapatkan reduplikasi. Nah, untuk terjemahannya sendiri kita masih menggunakan bahasa Inggris karena untuk membedakan dari bentuk imperfect. I have been lost, ya, ini bisa saja kita terjemahkan saya telah sedang gitu ya. Jadi bisa saja artinya saya telah sedang dilepaskan gitu ya. Kamu telah sedang dilepaskan. Jadi gunakan saja bahasa Inggris supaya kita tahu bahwa ini bentuknya adalah dia telah selesai, telah dilakukan, tapi dampaknya masih terus terasa hingga saat ini. Nah, ini coba lihat perbedaannya atau perbandingannya dengan present medium pasif. Akhirannya ini kita hanya lihat perbandingannya. Nah, kalau present medium ada vokal penghubung ya, kalau di sini tidak ada, makanya ini beda. Ini lelusai, ini luwei ya, karena ini sudah mengalami kontraksi, sedangkan di indikatif perfect medium pasif tidak mengalami kontraksi sebab tidak ada vokal penghubung dan juga formative tense seperti dalam indikatif perfect aktif ya. Karena di indikatif perfect aktif kita masih temukan formative tense K itu ya, tapi di sini karena tidak ada formative tense K, juga tidak ada formative tense dan juga tidak ada vokal penghubung. Jadi dalam indikatif perfect medium pasif tidak ada formative tense ataupun vokal penghubung. Lalu karena perfect medium pasif tidak memakai vokal penghubung ya, ini coba tolong diperhatikan, maka konsonan terakhir dari stem itu dapat berubah karena akhirannya langsung ditambahkan kepada stemnya. Nah, ini ada contoh kasus tertentu dari huruf-huruf seperti huruf labial ya, yaitu pi, beta, phi, huruf velar, kappa, gamma, chi, dan huruf dental, tau, delta, theta ya. Jadi ketika huruf-huruf terakhir dari kata-kata itu adalah huruf labial atau velar atau dental, maka ketika dia ketemu dengan akhiran yang ini, akhiran medium pasif mai, sai, tai, meta, ste, entai, dia akan mengalami perubahan. Ini huruf labial, velar, dental ini adalah huruf terakhir dari stem itu ya. Ketika dia ketemu dengan akhiran, dia berubah. Seperti kamu yang mulai berubah sifatnya ketika berjumpa dengan wanita lain atau dengan pria lain. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ketika kamu dengan aku gitu ya, tapi ketemu dengan yang baru gara-gara libur corona, kembali ke kampung ketemu dengan si dia, kamu mulai berubah ya, tidak lagi WA, chat dan sebagainya ya, alasannya susah jaringan, padahal mulai ada simpanan lain. Oke, mulai ada selingkuhan, pelakor ya. Yang lagi tenar ini drama Korea ya, drama Korea The World of Merit ini ya, ini lagi heboh-hebohnya pelakor. Tapi bisa saja juga jadi pebinor, perampas bini orang, atau pegebor gitu ya, perampas gebetan orang gitu ya. Baik, kita tinggalkan itu semua omong kosong itu. Kita kembali ke sini. Ya, jadi perhatikan, karena tidak ada vokal penghubung, konsonan akhir dari stem itu bisa berubah karena dia akan ketemu langsung dengan akhirannya. Nah, tapi perubahan itu hanya khusus kepada huruf-huruf ini. Huruf labial, di dalamnya ada pi, beta, phi, ada huruf velar, kappa, gamma, chi, dan dental, tau, delta, theta ya. Huruf-huruf yang lain tidak ada, jadi jangan bikin baru ya, kamu bikin bahasa sendiri. Oke, contoh ini kata grafo ya, kita lihat yang huruf labial. Kata grafo kita lihat satu-satu ya, dari orang pertama tunggal. Kenali ciri khasnya, ini tolong dikenali ciri khasnya. Nanti perubahannya ini contoh karena dia pakai pi. Kalau dia pakai beta dan pi sama saja perubahannya ya.
Nah, untuk orang pertama misalkan kata dia sudah mengalami reduplikasi menjadi gegra, ya. Gegraf sebenarnya kan jadi gegrafmai. Tetapi huruf P ini berubah menjadi M, ya, menjadi mu, ya. Jadi seolah-olah mu-nya double gitu, ya. Sehingga dia menjadi gegrammai. Oke, jadi P-nya diubahkan menjadi huruf M, ya, huruf mu. Oke, ini untuk orang pertama. Orang kedua tunggal, gegraf ini kan sebenarnya gegraf plus psi. Tetapi masih ingat ada aturan kalau huruf labial ini pi, beta, pi ketemu sigma, dia menjadi psi. Oke, ingat, maka di sini menjadi gegrapsai, ya, gegrapsai. Oke, ini kan kita sudah sering ya pelajari, ya. Lalu gegraptai untuk orang ketiga tunggal, ya. Kalau dia huruf pi, dia huruf beta, ya, dia berubah menjadi huruf pi, ya. Kalau dia ujung akhirnya pi berarti tetap pi, ya. Kalau dia pi atau beta, maka dia diubah menjadi huruf pi, ya, P, ya, sehingga dia menjadi gegraptai, ya, gegraptai biasa. Oke, lalu untuk orang satu jamak ini gegraf sama satu jamak dan satu tunggal itu sama, tunggal dan jamak. P-nya hilang karena ini dimulai dengan huruf M, ini meta, ini mai gitu. Jadi kenali saja prinsipnya. Jadi untuk yang labial kalau dia huruf dimulai akhirannya dengan MM berarti huruf labialnya hilang. Lalu huruf M-nya dari akhiran itu didouble, dua kalikan. Nah, ini menjadi gegrammeda. Lalu orang kedua jamak juga prinsipnya sama. Ketika huruf P, nah di orang kedua jamak meskipun ini huruf P ketemu dengan sigma, tetapi sigmanya tidak mengalami peleburan, ya, ini pengecualian tertentu. Jadi huruf sigmanya hilang sehingga dia tetap menjadi gegraf T. Lalu untuk orang ketiga jamak dia menjadi gegraf menoi. Loh, kenapa bisa jadi gegraf menoi? Ini dari mana urusannya? Ya, ada sedikit pengecualian meskipun akhirannya adalah entai, tetapi memang nanti dia akan berakhiran dengan menoi, ya. Ini ada pengecualian tertentu untuk akhiran dari orang ketiga jamak. Untuk kasus-kasus seperti ini kamu perlu menghafal dengan baik. Lalu apa maksudnya ada AC seperti ini? Nanti saya akan jelaskan setelah ini dulu, ya. Lalu huruf velar kita lihat misalnya dari kata dioko, ya, ini ujungnya adalah huruf kappa. Nah, untuk orang pertama dia double mengalami reduplikasi dediok. Nah, kappa ini berubah menjadi gamma, ya. Ya, sehingga dia menjadi dediokmai. Nah, ini untuk orang pertama tunggal dan jamak nanti sama nih. Ketika ketemu M dia sama, kapanya berubah menjadi gamma. Oke, itu kenali saja ciri khasnya supaya membantu. Lalu untuk orang kedua tunggal sama, ini kalau kappa, gamma, ki ketemu dengan sigma menjadi xi. Maka di sini tidak heran dia adalah dedioksai. Lalu yang berikut orang ketiga jamak dedioktai. Oke, ini tetap sama, dia tidak mengalami perubahan. Itu berarti kalau nanti dia di sini gamma, dia sini ki, berarti kedua-duanya pasti akan berubah menjadi kappa. Jadi dia menjadi huruf dasarnya, ya. Seperti kalau pi dia jadi pi. Ya, maka kalau di sini ki misalnya atau gamma pasti dia berubah menjadi kappa untuk orang ketiga tunggal. Oke, orang pertama jamak tadi sudah dediokmeda, lalu ini dediokte. Oke, sekali lagi kalau ini pi berubah menjadi pi, maka ini kappa berubah menjadi ki. Oke, maka dia dediokte, sigmanya hilang. Lalu orang ketiga jamak dia menjadi dediokmenoi. Sekali lagi kapanya berubah menjadi gamma. Lalu huruf dental, misalnya orang pertama dari kata peito. Oke, dari kata peito misalnya berarti stemnya berakhiran dengan huruf theta. Maka ketika orang pertama tetanya hilang, berubah menjadi sigma, ya, dia berubah menjadi sigma. Maka dia pepeismai. Oke, pepeismai.
Lalu orang ke satu jamak pasti juga begitu, jadi PP Smeda. Lalu untuk yang orang kedua tunggal, kalau huruf dental ketemu dengan sigma pasti di huruf dentalnya hilang. Begitu juga nanti di orang ketiga dia menjadi PP Stai. Orang satu jamak tadi sudah, orang kedua jamak menjadi PP Ste. Ini tinggal ditambahkan ya, karena huruf tetanya hilang, sehingga di sini sigmanya tidak hilang, tetanya yang hilang, huruf dentalnya hilang. PP Ste. Dan orang ketiga jamak adalah PP Smenoi. Nah, tentu kalian bertanya, kenapa di orang ketiga jamak ada AC gini ya? Baik. Nah, khusus untuk orang ketiga jamak perfect medium pasif, kata-kata yang ada di orang ketiga jamak itu dapat menggunakan konstruksi perifrastik. Apa itu konstruksi perifrastik? Sebenarnya konstruksi perifrastik kita akan pelajari ketika kita belajar mengenai modus partisip, dan karena itu memang konstruksi perifrastik tidak akan dibahas panjang lebar dalam video kali ini, dan dia akan dijelaskan pada video pembelajaran tersendiri. Dan karena itu saya akan hanya menyampaikan secara singkat tentang apa itu konstruksi perifrastik. Secara singkat, konstruksi perifrastik itu adalah konstruksi dari sebuah kalimat di mana di dalam kalimat itu ada kata kerja Amy dan juga kata kerja bentuk partisip yang ditempatkan secara berurutan. Nah, orang ketiga jamak dari perfect medium pasif ini juga bisa menggunakan fungsi tersebut, sehingga di sini dicantumkan ada AC. Masih ingat tidak pembelajaran kita mengenai kata kerja Amy ketika kita belajar kata benda dalam bahasa Yunani 1? Masih ada? Masih ingat? Nah, kalau tidak ingat saya ingatkan. Nah, ini contohnya kata kerja Amy. Kata kerja Amy sendiri dapat diartikan adalah dia seperti to be dalam bahasa Inggris. Ini contoh untuk orang satu tunggal Amy, dua tunggal A, tiga tunggal Estin, satu jamak Esmen, dua jamak Este, dan tiga jamak Esin. Amy, A, Estin, Esmen, Este, Esin ya, yang bisa diartikan I am, you are, he, she, it ya. It is, we are, you are, they are itu ya. Jadi MR it is ini yang menjelaskan tentang kata kerja Amy ini ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan kata kerja Amy. Nah, untuk tiga jamak, karena konstruksi perifrastik itu di perfect medium pasif bisa diterapkan pada orang ketiga jamak, maka kata kerja Amy yang digunakan pun adalah bentuk ketiga jamak. Jadi dia harus sama. Karena dia tiga jamak, maka Amy yang digunakan juga adalah tiga jamak. Bisa Esin, bisa AC. Maka di sini AC Gegramenoi. Oke, kita sering temukan kalau kalimat atau kata berurutan Amy dan juga bentuk dari bentuk perfect, maka konstruksi atau susunan kalimat seperti ini disebut dengan konstruksi perifrastik. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang konstruksi perifrastik itu nanti akan saya sampaikan di video yang lainnya, supaya lebih jelas bagaimana atau seperti apa itu konstruksi perifrastik, lalu seperti apa kita menerjemahkan konstruksi dari perifrastik ini. Nah, untuk membuat pola konjugasi sendiri tidak mencantumkan dulu bentuk Amy juga tidak apa-apa ya ketika membuat perfect medium pasif ya. Tapi tidak lupa bisa ditempatkan bersama-sama. Nah, jadi ini adalah contoh kalau kalian nanti membuat pola konjugasi atau menemukan kata-kata yang stemnya berakhiran dengan labial, velar, dan dental, terus kemudian masuk perfect medium kok sudah berubah. Kenapa perubahan ini terjadi? Nah, ini alasannya ya. Kenapa dia berubah ini mohon dihafal dengan baik, karena perubahannya tidak sering-sering terjadi dan karena itu harus dihafal. Nah, untuk membantu menghafal adalah pahami konsepnya, pahami ciri khasnya dari perubahan baik labial, velar, dan dental, supaya nanti kalau ketemu kata-kata tersebut sudah tidak salah membuat pola konjugasi atau salah menerjemahkan, karena dipikir entah ini kata apa gitu ya, bingung. Nah, jadi ini adalah pola konjugasi dari
indikatif perfect medium pasif, medium atau pasif. Ini harus dipahami dengan seksama. Kemudian coba latih membuat pola konjugasi untuk indikatif perfect medium pasif. Selain itu memang ada juga kata-kata tertentu yang memiliki bentuk perfect medium pasif ya. Kita lihat bersama. Nah, ada kata-kata bentuk perfect aktif dan medium pasif yang khusus. Ini bisa dilihat misalnya kata Martano. Ini bentuk perfect aktifnya adalah hemarteka. Lalu bentuk perfect medium pasif adalah hemartemai. Ya, ini memang bentuk-bentuk khusus. Ketika membuat pola konjugasi maka dia harus mengikuti pola ini ya. Jadi anoigo, bentuk perfect aktifnya adalah aneoiga. Bentuk perfect medium atau pasifnya kadang-kadang bisa aneoikmai atau bisa menjadi eneoikmai. Oke. Lalu untuk heho sendiri hanya ada bentuk aktif, perfect aktif, tidak ada bentuk medium pasif. Ya, jadi kalau cari kata ini di kamus tidak ada bentuk perfect medium pasif. Kata leipo ini bentuk aktifnya adalah kata leloipa. Bentuk perfect medium pasif adalah kata leleimai. Ini contoh kata kerja gabungan ya. Kata ya. Ini dari dua kata yaitu kata ya, kata dan leipo. Ini kata kerja compound ya, kata kerja gabungan sehingga menjadi kata leipo. Nah, makanya yang mengalami reduplikasi adalah huruf dari kata kerja tersebut, bukan huruf dari kata depan ini, bukan huruf kata depan. Klino, lalu aktifnya adalah keklika, medium pasif adalah keklimai. Jadi ini silakan dilihat di materi di dikta juga ada. Untuk membuat pola konjugasi perfect medium pasif, silakan menggunakan kata-kata yang ada di tabel ini sebagai latihan untuk perfect medium pasif ya. Silakan untuk artinya nanti dibikin dalam bentuk bahasa Inggris juga. Boleh ditambahkan bahasa Indonesia, boleh terjemahan saya telah sedang gitu ya, tapi buat juga dalam bahasa Inggris supaya kelihatan ya. Tentu untuk kata kerjanya harus dipakai bentuk verb ketiga ya, verb ketiga. Kalau dia kata kerja beraturan gampang, kalau dia kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris maka dia tetap menggunakan verb 3 ya, verb 3. Oke, demikian video pembelajaran kita mengenai kata kerja indikatif perfect, khususnya indikatif perfect medium pasif. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.